Shalom semua, selamat datang di The 12. Kali ini, saya akan membahas tentang Rasul Andreas. Andreas merupakan murid kedua Yesus. Bisa juga dikatakan murid pertama karena dia dipanggil oleh Yesus bersamaan dengan Simon Petrus, saudara kandungnya. Nama Andreas dalam bahasa Yunani artinya kuat atau jantan. Nama Andreas dikatakan 13 kali dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Dalam agama Katolik, Rasul Andreas masuk ke dalam Orang Kudus dan peringatan akan dirinya dirayakan setiap tanggal 30 November. Lambang kerasulannya adalah salib yang menyerupai huruf X. Andreas adalah murid Yesus yang saat masih menjadi nelayan mempunyai kerinduan akan Allah. Dia bergabung sebagai salah seorang murid Yohanes Pembaptis. Kemudian gurunya itu mengarahkan Andreas untuk bergabung dengan sang guru, yaitu Yesus. Andreas juga adalah murid yang memberitahu Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Seperti terdapat pada Yohanes 6 ayat 8-10, ayatnya yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Andreas menjadi 2 orang murid pertama dari Yesus. Kisah bagaimana Andreas mengikuti Yesus yang dipaparkan oleh Yohanes sungguh indah. Bersama seorang murid lain, Andreas hanya tinggal 1 hari saja dengan Yesus. Namun hatinya langsung merasa mantap, dan dia pun yakin bahwa Yesus adalah Kristus. Langsung saja dia menemui Simon Petrus, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia pun membawa Simon Petrus kepada Yesus. Pertemuan Andreas dengan Yesus baru saja terjadi, dan untuk waktu yang cukup singkat. Namun, kita melihat bahwa dia sudah dipenuhi dengan semangat apostolik. Hal ini terbukti setelah hari Pentakosta Kristiani. Yang pertama, Andreas mengabdikan hidupnya untuk mewartakan Injil. Di tempat terakhir kerasulannya, Patras, Yunani, ia mati disalibkan di atas salib yang berbentuk X, yang akhirnya menjadi simbol dirinya. Makam Rasul Andreas ada di Gereja Rasul Suci Turki. Namanya diabadikan dalam berbagai hal. Yang paling terkenal adalah Andreas menjadi santo pelindung negeri Skotlandia pada abad ke-8 hingga kini. Salib X miliknya menjadi salib yang tertera di bendera nasional Skotlandia. Oh iya saudara-saudara, spesial tanggal 25 Desember, saya akan mengupload film The Savior. Mari kita lihat trailernya yang sudah saya buat. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini agar menjadi roti. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini agar menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Setelah iblis selesai melakukan tugasnya menggoda Yesus, dia meninggalkan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku.
sudah selesai. Yesus ini yang diangkat ke surga akan datang lagi dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Film ini diadaptasi dari Injil Lukas dan diproduksi oleh Grace Production. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan Alkitab lainnya. Sekian video kali ini, saya pamit. God bless you. Shalom.